Entah sadar atau tidak, diam-diam Indonesia saat ini menjadi trendsetter bagi tim di ASEAN. Salah satunya adalah saat Indonesia mulai melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Hal ini kemudian juga dilakukan oleh tim seperti Malaysia hingga Thailand. Terbaru, tradisi yang sebelumnya dilakukan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia juga mulai dilakukan oleh tim-tim ASEAN. Hal itu terlihat di ajang Piala AFF tahun ini. Sayangnya, tidak semua tim bisa menirukan tradisi yang dilakukan oleh Indonesia, seperti yang ditunjukkan para pemain Malaysia dan Thailand. Hal inilah yang semakin membuktikan jika Indonesia adalah tim yang sangat berbeda dibandingkan dengan tim-tim di ASEAN lainnya. Dan untuk itu, inilah cerita saat tradisi dari Timnas Indonesia coba dilakukan oleh negara lain, terutama negara-negara ASEAN. Ya, sebagai pecinta Timnas Indonesia, kalian pasti tahu dengan tradisi yang biasanya dilakukan oleh para pemain setelah pertandingan selesai. Tradisi itu adalah menyanyikan lagu Tanah Airku bersama dengan para supporter. Saat menyanyikan lagu itulah, semua pemain hingga staf pelatih berkumpul melingkar di tengah lapangan. Sebuah tradisi yang ternyata membuat para pemain Timnas semakin kompak, entah itu pemain lokal maupun keturunan. Dan itu selalu dilakukan entah saat Indonesia meraih kemenangan maupun kekalahan. Usai menyanyikan lagu Tanah Airku, para pemain kemudian berjalan mengelilingi stadion untuk memberikan apresiasi serta rasa terima kasih kepada para supporter. Ternyata, apa yang dilakukan oleh Indonesia juga dilakukan oleh Timnas Thailand. Soal ini, Madam Pang menjadi tokoh yang paling berpengaruh kepada para pemain agar setelah pertandingan selesai, semuanya berkumpul untuk memberikan apresiasi kepada para fans. Tapi sayang, kebijakan ini ternyata tidak disetujui oleh pelatih Thailand, yakni Masata Daishi. Pelatih asal Jepang itu menilai jika momen memberikan apresiasi kepada fans cuma membuang-buang waktu. Ia berharap agar para pemainnya segera kembali ke locker room untuk melakukan pendinginan setelah pertandingan selesai. Soal keputusannya meninggalkan para pemain dan fans, Masata Daishi akhirnya meminta maaf. Ia meminta maaf kepada Madam Pang dan para penggemar karena sebelumnya telah membuat kecewa. Saya belum bertemu langsung dengan Nyonya Pang, tapi saya menelepon untuk meminta maaf kepadanya. Saya juga meminta maaf kepada para penggemar atas tindakan saya, ucap Masata Daishi pada media. Selain Thailand, hal yang sama ternyata juga dilakukan oleh para pemain Timnas Malaysia. Setelah laga melawan Thailand berakhir, para pemain Malaysia kemudian berkumpul untuk menemui fans yang away ke Raja Manggala. Fans negeri jiran kemudian bernyanyi bersama-sama di tribun stadion. Tapi sayangnya, hal itu tidak diikuti oleh para pemain Malaysia. Mereka cuma berdiri, saling menyebar dan tidak berbaris seperti yang biasa dilakukan oleh pemain Indonesia. Mungkin para pemain Malaysia masih kebingungan, terutama pemain naturalisasi mereka yang belum terbiasa melakukan ritual tersebut. Jika kalian perhatikan, banyak pemain naturalisasi Malaysia yang namanya mirip dengan bintang sepak bola di Eropa. Salah satunya adalah Sergio Aguero. Dan baru-baru ini pemain Pahang tersebut mencoba memberikan motivasi kepada rekan-rekannya dalam pertandingan melawan Thailand. Sayangnya, apa yang dilakukan oleh Sergio Aguero tersebut malah dimirip-miripkan dengan yang sebelumnya dilakukan oleh JICES bersama Timnas Indonesia. Di babak kualifikasi Piala Dunia, Bang Jai sebelumnya juga memberikan motivasi kepada para pemain dengan cara yang dilakukan oleh Sergio Aguero. Jujur saja, jika melihat para pemain naturalisasi Malaysia, tampaknya belum ada kekompakan di dalamnya.
Sesuatu yang sangat wajar karena mayoritas pemain naturalisasi Malaysia adalah pemain yang bermain di MSL tanpa memiliki darah Malaysia sama sekali. Berbeda dengan Indonesia yang hampir semua pemainnya memiliki darah Indonesia. Soal ini ternyata sangat berpengaruh dalam hal nasionalisme. Berhubung memiliki darah Indonesia, para pemain keturunan timnas akhirnya mau belajar dan menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia, yakni Indonesia Raya. Sementara para pemain naturalisasi Malaysia biasanya hanya diam waktu lagu kebangsaan Malaysia dikumandangkan. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kritik dari pengamat sepak bola Malaysia. Mereka membandingkan pemain naturalisasi Indonesia dengan naturalisasi yang ada di negaranya. Penyokong Indonesia ni nyanyi lagu Tanah Airku ni tak keluar stadium ni sebelum game ke lepas match ke sebelum match. Dia kata lepas match. Masih lagi 80,000 tetap berganjak nyanyi lagu Tanah Airku kerana diorang setuju dengan proses kenegaraan tu. Ini kita jangan salahkan player tu. Kerana kita sendiri kita nak proses kenegaraan dia tu memang perlu kita buat, tapi kita yang melaksanakan proses kenegaraan tu. Pada hari ini inilah satu unit ataupun satu department yang harus diberikan bunga pada hari tersebut. Tak mudah. Aku tengok GBK Gelora Bung Karno was bouncing from the first minute. Daripada nyanyian lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Aku tengok muka pemain-pemain Australia dah blank kejap bila Indonesia Raya dimainkan. Kini dengan apa yang sudah terjadi, tampaknya Indonesia benar-benar menjadi trendsetter bagi tim-tim di kawasan ASEAN. Sebuah hal yang sangat wajar, karena apa yang dilakukan Indonesia terbukti sukses. Tak hanya menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia juga menjadi satu-satunya tim yang lolos ke Piala Asia pada tahun 2027 mendatang. Sehingga, kesuksesan ini pastinya membuat tim ASEAN yang lain iri dan ingin mengikuti jejak dari Indonesia.